Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. An tu'addul amanati ila ahliha. Bapak-bapak jamaah Jumat rahimakumullah, puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang hari ini di antara hamba Allah yang laki-laki, kita termasuk diizinkan Allah untuk bisa hadir di rumahnya dalam rangka berkuliah. Salawat dan salam buat junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswatun hasanah, contoh tauladan yang perlu kita tiru dalam kehidupan. Jamaah Jumat rahimakumullah, sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini adalah jadilah pemimpin yang amanah. Jadilah pemimpin yang amanah. Menjadi pemimpin, setiap kita pemimpin jamaah Jumat. Seorang suami, seorang ayah jadi pemimpin di dalam rumah tangganya, dan dia bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang kepala kampung, dia pemimpin di kampung, dia ada pimpin. Begitu juga seorang wali nagari, amat sampai ke atas. Pemimpin itu amanah, jemaah. Amanah itu dan harus dipertanggungjawabkan pada hari esok, bukan hanya di dunia. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu itu jadi pemimpin, kata Rasul SAW, dan kamu nanti akan diminta pertanggungjawabnya terhadap apa yang kamu pimpin. Berat tanggung jawabnya jadi pemimpin itu, Pak. Semakin tinggi kepemimpinnya, makin tinggi tanggung jawabnya. Itu makanya Al-Quran Allah katakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. At-tu'addul amanati ila ahliha. Berikanlah amanah itu, pemimpin itu, kepada orang yang berhak memikulnya. Kalau ya pepatah Minangnya apa? Nan kadia ge Subang tuh urang na batin dia telingo. Kalau ndak batin dia telingo ya ge Subang, Pak. Parmato tuh laken di kapuk-kapuk. Sebab kalau ndak terpikul dia menjadi pemimpin, itu jadi bumerang. Dan bapak-bapak pun yang mengangkat dia, menyanjung dia, padahal dia tidak bisa jadi pemimpin, tapi tetap dipilih, dipuji, disanjung, akan bertanggung jawab bapak-bapak yang memilihnya dunia akhirat. Apalagi seorang datuk, menjadi datuk jemaah berlomba-lomba orang. Gaji datuk itu cie ya Pak. Apa gajinya khatib? Upek. Tidak ada orang menjadi datuk, ada Pak. Lomba-lomba itu lo jadi datuk. Kalau kita teliti dan telah sumpah datuk jemaah, Allah, 1 miliar jemaah jadi gaji datuk itu tidak tahu tak tahu dah Pak. Ikut lama piapannya dah gaji datuk ada Pak. Lomba-lomba orang jadi datuk ada. Coba cari jemaah sumpah datuk itu apa? Kate nak bapucuak, kabawa nak baurek,
Di tengah-tengah ndak digigit kumbang. Kumbang saja nak nama menggigit dapat. Dikutuk Al-Quran 30 juz. Astagfirullah. Dikutuk Al-Quran kada taluk. Percaya aja mak. Mereka para datua yang tidak mentaati aturan Allah dan Rasul dikutuk Al-Quran 30 juz. Ndak selesai kata dia, Pak. 1 miliar jemaah kalau tanggung jawab datua. Ndak namo gaji, Pak. Ndak namo jadi datuk ada, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sifatnya pemimpin itu, jemaah? Amanah. Kalau bapak-bapak jadi pemimpin, sifat pemimpin amanah yang pertama adalah menanggung beban. Bapak-bapak jadi ayah orang, jadi sumando orang, Pak. Itu menanggung beban. Beban jadi ayah anak-anak mencari piti, mendidik. Payah Pak jadi piti. Beban. Sadang maidun anak ibu ini beban barik, Pak. Apalagi nagari yang akan kita pimpin. Apalagi kecamatan, kabupaten, provinsi, negara. Allahu Akbar. Jadi pemimpin itu menanggung beban dengan seberat-beratnya. Kalau tidak mampu menanggung beban dengan seberat-beratnya, tidak usah jadi pemimpin, Pak. Bebannya berat, perasaannya berat, apalagi perjuangan lebih, bantuannya lebih, tidurnya sedikit. Itu yang pemimpin, Pak. Jadi kalau namu awak misalnya tiap hari dalam 24 jam masyarakat mengetuk pintu rumah, silakan jadi pemimpin, apapun pemimpinannya. Tapi kalau nak namu pintu rumah awak ditokok 24 jam, Pak, jangan jadi pemimpin lah. Kalau namu masyarakat menelpon awak HP hidup 24 jam, rela kita, ikhlas kita menerima telepon, kesusahan, masyarakat meminjam, masyarakat minta tolong, masyarakat mengeluh kepada kita sebagai pimpinan, ayo jadi pemimpin. Tapi kalau tidak mau mengangkat telepon dari masyarakat yang mengeluh, yang meminta, yang meminjam, meminta pertolongan, jangan jadi pemimpin. Babi ini perlu deh Pak kalau itu tuh. Tapi kalau hanya pemimpin, bantuannya sedikit, perjuangannya sedikit, kerjanya sedikit, gajinya besar. Pemimpin itu suka dipuji, suka disanjung. Pemimpin itu selalu dia steady pakaiannya. Kalau dikasih nasihat tidak dapat bantuan, dicekal di tengah masyarakat. Ini pemimpin yang akan menimbulkan fitnah, mati dia sakarat, akan susah mengucapkan la ilaha illallah. Coba. Kalau ada bantuan, dia dapat dulu. Nih saya menandatangani ini. Jangan lupa nak. Kalau ada jatah kok kelompok Jawi kok, tu ada siku kan? Pada orang yang berhak masih banyak lah Pak. Kok ada bantuan apa kok, bantuan tanaman bibi, kok ada lele kok, jangan lupa nak, kok ada tanaman itu mah. Yang berhak, yang miskin lebih banyak daripada mereka. Mereka pasti jemaah akan sulit mengucapkan la ilaha illallah. Pemimpin yang akan dapat fitnah. Jemaah rahimakumullah. Pemimpin itu menanggung beban berat jadi pimpinan kata Allah. Lalu sakit selalu menerima HP tiap sebentar oleh masyarakat. Kemudian yang datang ke rumahnya tidak orang kaya dah Pak. Yang datang ke rumahnya orang miskin, orang bansat, anak yatim, orang minta bantuan, minta pertolongan, kok sakit beko keluarganya, nyo minta urus, ndak ada kepiang kok, nyo mangadu kawa. Kalau memang dia pemimpin, indak panu kate, panu ke bawah. Itu nama pimpinannya Pak. Itu makanya Rasul SAW jemaah. Siti Khadijah
Sebelum jadi diangkat menjadi rasul kayo, Pak. Rasul SAW itu orang kayo cuma. Uang mahar saja dengan Siti Khadijah 1,3 miliar, Pak. 1,3 miliar jemaah. Siti Khadijah dikumpulkan kekayaan Makkah, orang-orang kaya di Makkah dan Madinah, dikumpulkan jemaah seluruh harta kekayaan di Makkah dan Madinah, cukup dengan kekayaan Siti Khadijah masih bala biaya harato Siti Khadijah. Tu dek kakayo, Pak. Ndak ada orang Indonesia sekali itu jemaah. Jangan orang balik gunung oleh Indonesia ndak ada sekali Siti Khadijah. Bangga lo oleh jemaah. Oto butang sombong itu mah, utang banyak di bank sombong itu mah, la ilaha illallah. Pangke lu mangalo sombong itu mah, angke istang itu mah, kodak diangke masyarakat akan jadi pimpinan gitu. Jadi pimpin lo sombong, la ilaha illallah. Janganlah jemaah. Tapi setelah diangkat menjadi rasul jemaah, seluruh harta Siti Khadijah ludes diberikan kepada fakir miskin. Sampai-sampai jemaah di saat Siti Khadijah sakit-sakitan akan meninggal dunia, tidak ada kain kapan ya, Pak. Tu dek miskin, Pak. Kain kapan saja tidak ada, Pak. Mengeceklah Siti Khadijah kepada anaknya Siti Fatimah. Wahai ananda Fatimah, kok meninggal Umi, tidak ada kain kapan ya. Sampailah ke ayahandamu Rasul Muhammad SAW, jadikan surban beliau itu untuk jadi kain kapan. Jadi jemaah, di saat Siti Khadijah berkata kepada ananda Fatimah, didengar oleh langit ketujuh jemaah sampai ke Arsy, terdengar oleh Allah Subhanahu wa. Berkata Allah kepada Jibril, engkau turunkan kain kapan hari ini juga, detik ini juga, berikan kepada Siti Khadijah. Kain kapan Siti Khadijah jemaah dari surga. Jemaah rahimakumullah. Jadi salah satu tipe pemimpin jemaah, perjuangannya berat, bantuannya banyak, kerjanya keras, tidurnya sedikit jemaah. Itulah pemimpin yang amanah. Kemudian yang kedua jemaah, sifat pemimpin yang amanah itu adalah pemimpin yang selalu memberi jalan keluar bagi masyarakatnya. Jadi pemimpin, Pak, kalau ada jalan keluar ada. Kalau mampu rasul yang pemikiran awak, hati awak, lapang rasul jemaah, setiap keluhan dari masyarakat ada jalan keluarnya dia, Pak, jadi pemimpin. Tapi kok tak sumbe yo pemikiran awak, Pak. Ada masyarakat masalah, lari awak dari masyarakat. Jangan jadi pimpin, berhenti jemaah. Kok jadi pimpin berhenti lah ya? Menjadi fitnah itu, Pak. Pemimpin yang bisa memberikan jalan keluar bagi masyarakat. Kemudian kata-katanya jemaah sopan dan santun. Allahu Akbar. Pemimpin itu adalah sopan dan santun. Kalau dihujat, dibenci, dicaci oleh masyarakat, dia bukan marah, akan tetapi dia berkata, ini adalah kelalaian saya jadi pemimpin. Allah. Ini kok bangi lah jemaah, nyusabui awak di masyarakat, atau nyagian salah. Bakatan tu mak, abis dia gini tanah nak, aduh bantu kopinya dia gini nak, jadi gini nak. Itu apa pemimpin ada Pak? Itu syaitan nama itu Pak. Pemimpin suka menerima nasihat dari masyarakat. Dan pemimpin datang kepada yang tua, Pak. Ada orang tua di kampung itu datang selalu berkunjung minta nasihat. Itu nama pemimpin, Pak. Ndak lari dari orang tua dah. Ikut sangat jadi pemimpin lari dengan tua. Ndak nama bergaul, bergabung dengan orang tua dah. Awaklah bangga jadi pemimpin. Ya ilaha illallah. Kalau ndak ada orang tua ndak idui awak dapat. Sansai nagari Pak kalau tidak ada orang tua. Dia ada orang tua kalau nagari bisa aman, damai, tentram. Rahman Allah akan turun dengan ada orang tua Jemaah Jumat rahimahullah. Jadilah pemimpin yang amanah. Tanggung beban itu dengan
sebagus-bagusnya jemaah. Yang kedua, carikan jalan keluar bagi masyarakat. Berbicara dengan santun dan sopan jemaah. Sesuai dengan pepatah Minang jemaah. Mului mani kucing dan murah. Nan kuria iolah kundi, nan merah iolah sagu, nan bayi iolah budi, nan indah iolah baso. Enggak ada salah nikole. Kata agama, indama muistu li utammima makarimal akhlak. Samkan tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wa amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadil hajat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa walidina wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana wa hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah aqimis shalah.